إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sungguh tak ada hari yang paling indah selain ketika hari di mana matahari terbit di atas permukaan bumi, kita masih diberikan oleh Allah nikmat panjang umur, nikmat sehat, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas hidup, kita bisa bekerja, kita bisa berupaya. Dan ketahuilah bahwa sebaik-baik nikmat di permukaan bumi ini adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan itu pula kita dengan ringan melangkahkan kaki, melengangkan tangan untuk hadir memenuhi panggilan Allah dalam rangka salat Jumat berjamaah. Dan tiada nasihat paling indah selain nasihat untuk sama-sama meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seraya melaksanakan segala yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang Allah larang. Salawat teriringi salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada seorang panutan teladan dalam setiap kehidupan yang syafaatnya kita harapkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajma'in. 3 pekan sudah Ramadan meninggalkan kita. Masih segarkah ingatan kita ketika bersamanya? Indah terasa 5 waktu sholat berjamaah di masjid dilaksanakan. Indah terasa 23 rakaat melaksanakan sholat sunat qiyamul lail kita kerjakan. Indah terasa 30 juz Al-Quran kita hatamkan. Indah terasa mengeluarkan uang untuk disedekahkan. Pertanyaan yang kemudian timbul adalah bagaimana kabar iman kita pasca Ramadan? Apakah keimanan, kepatuhan, ketaatan kita dapat kita pertahankan, atau justru sebaliknya ketaatan kita hanya bersifat musiman, yang hanya taat di musim-musim tertentu yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah Ramadhaniyin, para hamba-hamba Ramadan. Ketika Ramadan tiba, berduyun-duyun taat, berduyun-duyun meninggalkan maksiat. Namun ketika Ramadan pergi, ketika di akhir Ramadan hingga pasca Ramadan meninggalkan kita,
pergi pula ketaatan dan kembali kepada kemaksiatan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajma'in. Wajar ketika di akhir Ramadan menjelang bahkan ketika Ramadan meninggalkan kita, banyak para pengurus masjid yang mengumumkan berita kehilangan. Telah hilang beberapa jemaah yang ketika di awal Ramadan memenuhi masjid dengan 5 waktu sholat berjamaah. Telah hilang beberapa jemaah yang ketika di awal Ramadan memenuhi saf-saf dengan melaksanakan sholat tarawih qiyamul lail yang dikerjakan dengan penuh indah. Telah hilang beberapa jemaah yang ketika di bulan Ramadan menyemarakkan masjid dengan tilawah. Telah hilang beberapa jemaah yang ketika di bulan Ramadan menghiasi masjid dengan sedekah. Hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajma'in. Jangan sampai hal ini terjadi hadirin. Maka Allah Subhanahu wa taala pun jauh-jauh telah menyindir hal ini di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 92. Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang ketika memintal benang dengan kuat, setelah pintalan itu terpintal dengan kuat, ia kembali mencerai-beraikan sehingga terurai-berai. Kepatuhan yang kita laksanakan mulai awal Ramadan, ketaatan yang kita kerjakan mulai awal Ramadan, hendaknya dapat kita pertahankan, bukan hanya sampai akhir Ramadan, bahkan harapannya adalah sampai 11 bulan ke depan. Hadirin, selama Ramadan kita dididik untuk mencegah syahwat. Selama Ramadan kita digembleng untuk meninggalkan maksiat. Selama Ramadan kita diajarkan untuk istiqomah melaksanakan ibadah salat, baik salat fardu maupun salat sunat. Selama Ramadan kita diajarkan untuk senantiasa dekat, untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran dan juga membayar zakat. Maka hadirin rahmati Allah, harapannya adalah kita beribadah, kita taat kepada Allah, bukan hanya ketika di awal Ramadan, bukan hanya ketika di bulan Ramadan, tetapi kita taat kepada Allah, kita melaksanakan kepatuhan, kita meninggalkan kemaksiatan sampai ajal menjemput kita. Selama hayat kita, selama hayat masih dikandung badan, selama itu pula kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu taat, untuk selalu patuh, untuk selalu senantiasa berupaya meninggalkan maksiat. Sebagaimana di akhir surat Al-Hijr ayat 99 Allah firmankan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Allah sampai datangnya al-yakin, yaitu kematian. Para ulama ahli tafsir sepakat bahwa dimaksud al-yakin adalah kematian. Kita diperintahkan oleh Allah melaksanakan 5 waktu salat berjamaah di masjid, bukan hanya ketika di Ramadan. Kita diperintahkan oleh Allah mengistiqomahkan salat malam, bukan ketika di bulan Ramadan. Kita diperintahkan oleh Allah dan diajarkan oleh Rasulullah untuk bertilawah dengan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, bukan hanya di bulan Ramadan, tapi selalu setiap hari sampai maut datang menjemput. Hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajma'in. Pertanyaan kedua adalah, bagaimana sikap kita pasca Ramadan? Hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajma'in.
ketika turun ayat surat Al-Mu'minun ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan orang-orang yang telah melaksanakan sebuah kewajiban, sebuah kepatuhan, sebuah ketaatan, namun ternyata hati mereka merasa gelisah, dan kepada Rabb mereka lah mereka akan dikembalikan. Melihat ayat ini, Bunda Aisyah radhiyallahu anha bertanya-tanya, kenapa ada orang yang selepas melaksanakan sebuah ketaatan hatinya merasa gelisah? Umumnya ketika seorang melaksanakan sebuah kepatuhan, ketika seseorang melaksanakan sebuah ketaatan, hatinya selepas itu tenang, hatinya selepas itu senang. Namun ternyata Allah memberikan gambaran bahwa ada di antara hambanya yang selesai melaksanakan sebuah kepatuhan justru hatinya gelisah. Sehingga beliau pun bertanya, dan hadis ini direkam dalam kitab Sahih At-Tirmidzi. Beliau bertanya, "Ahumul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun?" Wahai Rasulullah, wahai suamiku, apakah mereka yang dimaksud dalam ayat itu adalah orang yang suka minum minuman khamr, atau mereka yang suka mencuri? Apa jawaban Rasul? La ya bintas Siddiq. Bukan wahai putra As-Siddiq. Walakinnahumul ladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum ulaika alladzina yusari'una fil khairat. Tetapi mereka itu adalah orang yang rajin puasa, orang yang senantiasa salat, orang yang gemar bersedekah, tetapi hati mereka merasa khawatir, jangan-jangan amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah golongan orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Hadirin sidang salat Jumat rahimana wa iyyakum ajma'in. Lihatlah para orang-orang soleh, lihatlah contoh para ulama, lihatlah contoh para aulia kekasih Allah. Selepas Ramadan pergi meninggalkannya, apa yang mereka lakukan? Di dalam kitab Lataiful Ma'arif digambarkan bahwa para ulama ketika Ramadan berpisah dengan mereka, summa yad'unallaha sittata ashhurin ay yataqabbalahu minhum. Mereka para ulama, mereka para aulia, mereka para kekasih Allah Ta'ala mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah selama 6 bulan lamanya. Bukan sehari, bukan sepekan, bukan sebulan, tetapi 6 bulan lamanya mereka berdoa agar ibadah selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu para ulama. Ada gambaran kisah lagi yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 127, ketika Khalilur Rahman, kekasih Allah, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, selepas beliau meletakkan batu satu demi satu meninggikan Ka'bah sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau ucapkan? Beliau Nabiullah Ibrahim merasa khawatir, jangan-jangan ibadah beliau, jangan-jangan kepatuhan beliau, ketaatan beliau tidak diterima oleh Allah, sehingga beliau sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, dan Allah rekam dalam Al-Quran Al-Baqarah ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ketika Nabiullah Ibrahim beserta Ismail alaihi salam meletakkan batu satu demi satu membangun Ka'bah, beliau yang diucapkan mereka berdua, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amalan ibadah kami, sehingga Engkau innaka antas samiul alim, maha mendengar lagi maha mengetahui. Lihatlah seorang Khalilur Rahman, Khalilullah, kekasih Allah, bapaknya para anbiya, yang kita pun berselawat di dalam selawat kita, dalam akhir tahiyat, akhir salat kita, bukan hanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada beliau juga Nabiullah Ibrahim.
Beliau saja khawatir jangan-jangan ibadahnya tidak diterima oleh Allah, sehingga beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Juga para ulama, orang-orang yang soleh, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, orang-orang yang istiqamah dalam ketaatannya pun khawatir jangan-jangan ibadahnya tidak diterima oleh Allah, sehingga mereka 6 bulan lamanya berdoa kepada Allah agar ibadahnya selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapakah kita yang terkadang salat saja terkadang jarang sekali khusyuk, yang amal ibadahnya belum tentu diterima, yang banyak sekali tercoreng ibadah kita dengan riya, tercoreng ibadah kita dengan sum'ah, dengan ujub, lalu kita dengan pongahnya tidak pernah berdoa, dengan pongahnya tidak pernah merasa, dan kita merasa bahwa amal ibadah kita pasti diterima. Siapakah kita dibanding mereka? Maka hadirin rahmati Allah, sisipkan doa kita di sepertiga malam terakhir. Sisipkan doa kita di antara 2 khutbah. Sisipkan doa kita di antara waktu sujud. Sisipkan doa kita ketika doa azan. Sisipkan doa kita ketika waktu-waktu yang mustajabah, agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita selama di bulan Ramadan dengan rajin berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan bukan hanya ketika Ramadan, selepas kita melaksanakan setiap ibadah kita, baik salat, baik zakat, baik infak, baik siam Ramadan dan sebagainya, ataupun siam sunnah, berdoalah di akhirnya, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Semoga ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hammala 'alaihi al-amana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tunjina biha min ad-dunya ila yaumil 'azim, wa asyhadu anna Mustafa aminul karim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah rahmati Allah, di khutbah kedua yang singkat ini izinkan al-fakir untuk menitipkan sebuah pesan dari para ulama. Mungkin di hati kita bertanya-tanya, apakah ada tanda kalau ibadah kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Para ulama telah merumuskan sebuah kaidah, inna min alamati qabulil hasanati al-hasanatu ba'duha. Sesungguhnya tanda diterimanya sebuah ibadah kita, sebuah amalan kebaikan kita, selepasnya kita ingin melaksanakan ibadah setelahnya. Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala berkata, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal soleh seorang hamba, maka Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal soleh berikutnya. Hadirin dirahmati Allah, sebagai sebuah tanda diterimanya amal soleh, amal ibadah puasa Ramadan kita akan bersemangat untuk kembali berpuasa selepas Ramadan. Nabi dalam hadis riwayat Muslim bersabda, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana lahu ka'ajri sa'ibi. Barang siapa yang berpuasa setelah Ramadan, man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sittan min syawal, kemudian dia melanjutkan dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa selama setahun penuh. Maka hadirin rahmati Allah, semoga dengan kita melanjutkan ibadah siam 6 hari masih ada kesempatan untuk kita melaksanakan ibadah puasa di bulan Syawal. Maka hadirin rahmati Allah, kita berharap ibadah kita diterima oleh Allah dan kita semakin senantiasa istiqomah
melaksanakan 5 waktu sholat berjamaah di masjid, istiqomah sholat ibadah, sholat sunat, istiqomah tilawah Al-Quran, istiqomah infak sedekah. Kalau kita justru sebaliknya makin malas, makin kembali kepada kemaksiatan, jangan-jangan ibadah Ramadan kita bermasalah. Nauzubillahi min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal saleh ibadah kita dan semoga kita istiqomah untuk senantiasa taat patuh di 11 bulan ke depan hingga wafat maut menjemput kita dalam kondisi husnul khatimah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wa 'alina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al-fawza fil qada' ونزول الشهداء وعيسى السعداء والنصر على الأعداء. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتعبدنا في رمضان وجميع أيامنا إنك أنت السميع العليم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم أهلك الكفرة واليهود والمعدين أعداءك أعداء الدين ودمر شملهم وشتت جمعهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أقيموا الصلاة.